Perkenalkan, nama saya Habibah Nur Atika dari kelas 12 M5 absen 9. Di sini saya akan membuat video perbaikan tugas sumatif redox. Mari kita tonton. Soal nomor 1 yaitu analisislah apakah reaksi-reaksi berikut tergolong reaksi redox atau bukan redox. Jika redox, tentukan perubahan bilox, oksidator, reduktor, hasil oksidasi, dan hasil reduksi. Saya mengambil soal yang E, yaitu 2H2 plus O2O jadi 2H2O. H2 dan O2 merupakan unsur bebas, sehingga yang kita ketahui pada peraturan bilangan oksidasi, di mana kalau unsur bebas biloxnya yaitu 0. Jadi H2 dan O2 biloxnya 0. Lalu, seperti yang kita tahu juga pada peraturan bilangan oksidasi, O itu memiliki bilox min 2, sedangkan H memiliki bilox plus 1. Dapat dilihat dari sini, H2 ke 2H2O itu memiliki perubahan bilangan oksidasi. Kita tulis jadi H2 ke 2H2O itu memiliki perubahan bilox dari yang semulanya 0 menjadi plus 1, sehingga mengalami kenaikan perubahan bilangan oksidasi sebanyak 1 atau mengalami oksidasi sebanyak 1. Lalu yang O2 ke H2O itu juga mengalami perubahan bilangan oksidasi. Seperti kita lihat, kita gambar dulu. Dari 0 ke min 2 berarti mengalami penurunan bilangan oksidasi atau mengalami reduksi sebanyak 2. Seperti yang kita tahu, pada reaksi ini mengalami reduksi dan oksidasi. Jadi reaksi ini merupakan reaksi redox. Lalu oksidatornya yaitu zat yang mengalami reduksi. Dapat kita lihat di sini, zat yang mengalami reduksi yaitu O2. Lalu reduktor. Reduktor merupakan zat yang mengalami oksidasi. Zat yang mengalami oksidasi di sini yaitu 2H2. Lalu hasil reduksi. Hasil reduksi di sini yaitu 2H2O. Lalu hasil oksidasi. Hasil oksidasi di sini yaitu 2H2O juga. Soal nomor 2. Setarakan persamaan redox berikut dengan metode setengah reaksi. Di sini saya memilih soal nomor A yaitu C2O42- plus MnO4- plus H plus menjadi Mn2 plus H2O plus CO2. Langkah pertama, hitung bilangan oksidasinya. Seperti yang kita tahu pada peraturan bilangan oksidasi, senyawa O itu memiliki bilox sebanyak min 2. Tetapi karena di sini O-nya ada 4, berarti min 2 dikali 4 menjadi min 8. Lalu di sini terdapat muatan sebanyak negatif 2. Terus kan ada C2, berarti min 8 plus berapa yang hasilnya menjadi min 2. Berarti min 8 plus 6. Jadi plus 6 min 8 sama dengan min 2. Kan kalau plus 6 ini kan C2. Kalau C-nya saja berarti plus 6 dibagi 2 jadi plus 3. Selanjutnya ada MnO4. O ini memiliki bilangan oksidasi min 2. Lalu min 2 dikali 4 min 8 dan terdapat muatan sebanyak min 1. Min 8 min 1 berarti Mn-nya plus 7. Mn plus 7. Lalu H plus memiliki muatan plus 1, jadi biloxnya plus 1. Mn2 plus memiliki muatan sebanyak plus 2, sehingga biloxnya plus 2. H2O, O ini memiliki bilox sebanyak min 2, dan H2 memiliki bilox plus 1. CO2, O memiliki bilox yaitu min 2, sehingga min 2 dikali 2 jadi min 4. Tidak ada muatan di sini, jadi sama dengan 0. Min 4 sama dengan 0 berarti C-nya yaitu plus 4. Plus 4 min 4 sama dengan 0 di sini. Berarti C-nya di sini plus
Nah, lalu kita di sini melihat apakah ada penurunan atau kenaikan bilangan oksidasi. Dari atom C di sini plus 3, sedangkan C di sini itu plus 4. Berarti mengalami kenaikan bilangan oksidasi sebanyak 1 atau mengalami oksidasi. Lalu di sini ada MnO4, Mn di sini plus 7, sedangkan Mn di sini plus 2. Berarti mengalami penurunan bilangan oksidasi atau reduksi. Setelah itu kita tulis di sini yang mengalami oksidasi dan yang mengalami reduksi. Reduksi di sini kan MnO4 ke Mn2+. Kita tulis jadi MnO4 Mn2+. Kita lihat di sini hanya ada satu Mn dan di sini ada Mn, berarti sudah setara. Lalu kita tambahkan H2O di ruas yang kekurangan oksigen. Kan di sini ada O4 sedangkan di sini tidak ada O. Berarti di sini ditambahkan 4H2O. Lalu di sini itu termasuk suasana asam. Dilihat dari penambahan H+ di awal soal. Berarti di sini kita karena suasana asam, berarti kita menambahkan H+. Menambahkan H+ sebanyak, ini kan di sini ada 4H2O. Berarti ditambahkan 4 dikali 2, yaitu 8H+. Setelah itu, kita melihat muatan yang ada di ruas kiri dan ada yang di ruas kanan. Di ruas kiri itu terdapat -1 lalu +8. Berarti terdapat 7 muatan positif. Sedangkan di sini hanya terdapat 2 muatan positif. Berarti kita menambahkan 5 elektron agar setara. Setelah itu, yang kedua oksidasi. Oksidasi di sini itu C2O42- menjadi CO2. Tulis C2O42- menjadi CO2. Di sini kita lihat, di sini ada 2 C, sedangkan di sini hanya ada 1 C. Berarti kita harus menyantarakan terlebih dahulu dengan menambahkan 2, sehingga di sini ada 2 C dan di sini ada 2 C juga. Lalu kita lihat apakah oksigennya sama. Di sini ada 4 oksigen dan di sini juga ada 4 oksigen. Dan dari 2 dikali O2 menjadi 4 oksigen. Lalu di sini muatannya, di sini bermuatan 2 negatif, sedangkan di sini tidak ada muatan. Berarti kita harus menambahkan 2 elektron. Setelah itu kita kali elektron masing-masing. Karena di sini ada 5 elektron, berarti di sini dikali 5. Di sini ada 2 elektron, berarti yang direduksi dikali 2. Lalu kita kalikan. 2 dikali MnO4 jadi 2MnO4- plus 2 dikali 8H+, jadi 16H+, 2 dikali 5 elektron jadi 10 elektron, 2 dikali Mn2+, jadi 2Mn2+, 2 dikali 4H2O, jadi 8H2O. Lalu 5 dikali C2O42- jadi 5C2O42-. Lalu 5 dikali 2 CO2 jadi 10 CO2. 5 dikali 2 elektron jadi 10 elektron. Apakah ada yang sama antara ruas kiri dan ruas kanan? Ada, yaitu 10 elektron di sini bisa dicatat dengan 10 elektron di sini. Lalu kita lihat lagi, sudah tidak ada yang sama, jadi reaksinya kita tulis menjadi 2MnO4- plus 16H+ plus 5C2O
CO42- menjadi 2Mn2 plus 8H2O plus 10 CO2. Sehingga setarakan persamaan redoks ya, dari C2O42- plus MnO4- plus H plus menjadi Mn2 plus H2O plus CO2. Reaksi setaranya adalah 2MnO4- 6 plus 16H plus 5C2O42- menjadi 2Mn2 plus 8H2O plus 10 CO2. Soal nomor 3. Setarakan persamaan redoks berikut dengan metode PBO, perubahan bilangan oksidasi. Saya memilih soal C, yaitu Hi plus 2HNO2 menjadi 2H2O plus 2NO sama plus I2. Pertama-tama kita menghitung biloks dari masing-masing unsur. H biloksnya itu seperti yang ada di peraturan bilangan oksidasi. H memiliki biloks plus 1, berarti I menjadi minus 1. O memiliki biloks min 2 dan H memiliki biloks plus 1. Karena di sini ada O2, berarti ada min 2 dikali 2 sehingga menjadi min 4. Hanya ada plus 1 karena di sini tidak ada muatan, jadi sama dengan 0. Berarti atom N itu memiliki biloks plus 1. Biar bisa menjadi min 4 sama dengan 0, berarti atom N memiliki biloks plus 3. Lalu O memiliki biloks min 2, H memiliki biloks plus 1. O memiliki biloks min 2, sehingga N memiliki biloks plus 2. I2 merupakan unsur bebas, sehingga dalam peraturan biloks, unsur bebas memiliki biloks 0. Selanjutnya kita lihat mana yang mengalami reduksi dan mana yang mengalami oksidasi. I dalam atom AI memiliki biloks min 1, sedangkan I2 memiliki biloks 0. Sehingga I ke I2 ini mengalami oksidasi atau kenaikan perubahan bilangan oksidasi. Dari yang min 1 menjadi 0, berarti ada kenaikan sebanyak 1. Lalu N ini plus 3, sedangkan N di sini itu plus 2. Sehingga ini N di sini mengalami penurunan bilangan oksidasi dari plus 3 atau ke plus 2, sehingga mengalami reduksi atau penurunan bilangan oksidasi sebanyak 1. Lalu karena oksidasinya 1 dan reduksinya 1, kita kali di sini sekali 1, di sini juga dikali 1. Setelah itu kita mengalihkan ke koefisien 1 ini, kita kalikan ke masing-masing yang mengalami oksidasi dan mengalami reduksi. Tapi sebelum kita mengalami itu, kita setarakan dulu reaksinya. I di sini hanya tidak ada. I di sini hanya 1, sedangkan I di sini ada 2, sehingga kita harus menambahkan 2 agar setara. Lalu N di sini ada 2 dan di sini juga ada 2N, sehingga sudah setara. Lalu karena hanya dikali 1, sama-sama dikali 1, sehingga tidak ada perubahan bilangan koefisiennya, sehingga reaksinya menjadi 2Hi plus 2HNO2 plus sama menjadi 2H2O plus 2NO plus I2. Jadi persamaan reaksi yang baru seperti ini.